SpongeBob meskipun hanya mendapatkan penghasilan $5 sebulan, ternyata masih mampu membeli sebuah mobil sport mewah. Anehnya, mobil sport ini tidak memiliki setir. Tidak ada kunci dan tidak ada setir. Tenang Tuan SquarePants. Wow, kamu bisa bicara. Bagaimana kamu tahu namaku? Aku bisa merasakan celana kotakmu di kursiku. Mau pergi kemana Tuan SquarePants? Bagaimana kalau kita jalan-jalan saja? Siap? Mobil sport itu melaju dengan sangat cepat. SpongeBob ketakutan sampai menutupi matanya. Melihat hal itu, mobil tersebut mengeluarkan lengan mekanis untuk menenangkannya. Kemudian, mobil itu bahkan menuangkan secangkir teh untuk SpongeBob. Di jalan, SpongeBob bertemu Squidward. Squidward langsung mengeluarkan otaknya sendiri untuk menghapus ingatannya. SpongeBob kemudian bertemu Mrs. Puff di jalan. SpongeBob akhirnya pulang dengan mobil sport tersebut. Setelah mengucapkan selamat malam, SpongeBob masuk ke rumah nanasnya. Malam itu, hujan deras mengguyur Bikini Bottom. Mobil sport tersebut terus membunyikan klakson tanpa henti. SpongeBob terbangun karena suara itu. Ia membawa payung untuk melindungi mobil tersebut dan menutupinya dengan selimut. Namun, mobil sport itu bersikeras ingin masuk ke dalam rumah. Akhirnya, SpongeBob terpaksa merobohkan salah satu dinding rumahnya. Mobil itu masuk ke dalam dan langsung menonton TV. SpongeBob kembali ke kamar untuk bersiap tidur. Tiba-tiba, seluruh rumah mulai berguncang. Pintu kamar terbuka dan seberkas cahaya masuk ke dalam. Mobil sport itu ternyata juga ingin tidur di tempat tidur SpongeBob. Karena tidak punya pilihan lain, SpongeBob membawa Gary ke ruang tamu untuk tidur. Namun, dengkuran mobil tersebut membuat mereka berdua tidak bisa tidur. Akhirnya, mereka kembali keluar rumah dan menghabiskan malam di bawah payung. Keesokan paginya, SpongeBob pergi bekerja dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Mobil sport itu tiba-tiba menarik SpongeBob dan menempatkannya di kursi pengemudi. Saat mereka mulai berjalan, mereka bertemu Patrick Star. Patrick ingin ikut menumpang. Oh boy, banyak tombol. Tenang, Patrick terus menekan tombol secara sembarangan. Ia juga mengotori seluruh mobil sport itu dengan lumpur. Mobil tersebut akhirnya tidak tahan lagi dan melempar Patrick keluar. Tak lama kemudian, mobil sport itu tiba di Krusty Krab. SpongeBob bersiap untuk pergi bekerja, tetapi mobil tersebut menganggap tempat itu terlalu biasa untuk statusnya. Jadi, mobil itu kembali melaju dan meninggalkan SpongeBob. Mereka kemudian tiba di tempat pencucian mobil. Aku harus pergi bekerja. Mobil tersebut justru membawa SpongeBob ke tempat pencucian mobil mewah untuk mendapatkan perawatan lengkap. Namun, satu cangkir oli mesin saja menghabiskan seluruh gaji tahunan SpongeBob. SpongeBob sangat marah. Ia ingin pergi bekerja, tetapi mobil itu menolak. SpongeBob akhirnya berpura-pura ingin pergi ke toilet. Namun, mobil tersebut sudah mengetahui tipuannya. Mobil itu tidak ingin SpongeBob berada di dalamnya dan mulai menyalakan mesin untuk pergi. SpongeBob langsung melompat masuk saat mendapat kesempatan. Ia mulai memasang setir dan sistem rem sendiri. Dimulailah pertarungan SpongeBob untuk mengambil alih kendali mobil tersebut. Mereka menghancurkan papan-papan kayu dan bahkan terjun dari tebing. Akhirnya mereka tiba di sebuah hotel mewah. Mobil sport itu merasa bahwa tempat tersebut memang cocok untuknya. Jadi mobil itu melaju masuk ke lift menuju area parkir penthouse. Sesampainya di lantai paling atas, SpongeBob berhasil merebut kembali kendali. Mereka melompat dari atap dan mendarat tepat di depan Krusty Krab. Mobil sport itu memasangkan sabuk pengaman pada SpongeBob untuk mencegahnya pergi bekerja. Namun SpongeBob menggunakan lidahnya untuk mengendalikan mobil dan berhasil mencapai pintu belakang Krusty Krab. Ia kemudian membeli segunung es krim dan melemparkannya ke mobil sport tersebut. Mobil itu pun mulai membalas. Untungnya Patrick Star muncul untuk menghentikannya. Akhirnya SpongeBob mengubah mobil sport tersebut menjadi mobil goyang. Patrick pun bersenang-senang memainkannya.